sih hal yang ngebedain mereka bikin negara mereka tuh jadi maju gitu, kok kita enggak kayak gitu kan. Satu alasannya adalah orang-orangnya tuh kritis banget, mereka tuh suka banget komplain, mereka tuh suka banget ngekritik pemerintah. Yaudah 300.000 nggak apa-apa, minggu depan diambil ya paspornya. Gila nggak sih, sinting ya. Emang petugas imigrasi gajinya berapa sih? Segitu kurang duit kah sampai harus butuh uang pelicin? Kenapa? Jadi Padang tuh kan, Bayong. Enggak lo di Padang lo, di Indonesia lah. Kalau kerja di Indonesia tuh harus punya orang dalam. Kalau Nio gaji gadang, Nio punya pangke, Nio masuk kerajaan ranca harus ada orang dalam. Itulah kelemahan Indonesia sih. Nih yang lagi rame nih, sejumlah pencari kerja dimintai uang hingga 1,7 Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk membuat reaction bersama. Jadi ada video yang telah dibagikan lah kepada saya, ada beberapa, so kita akan tanggapi ya mengenai statement-statement di dalam video berkenaan. So ada seorang rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mengatakan atau menstit satu video berkenaan seorang pemuda Indonesia yang ingin bekerja di tanah air tetapi tertipu oleh agen, katanya macam tuh ya kan. Jadi videonya lebih kurang macam nih. Nih yang lagi rame nih, sejumlah pencari kerja dimintai uang hingga 1,7. Nih ya, Mr. RI ya, sis harapan masa depan suram, boleh tak jelaskan video ini apa? Boleh tak? Mr. RI yang dimana Anda mengatakan lebih baik kerja di negara sendiri dengan gaji yang besar ya. Coba lihat ini ya, para pencari kerja ditipu ya, ditipu. Dahlah sulit mencari pekerjaan, lepas tuh dibuka pula seakan-akan membuka lowongan pekerjaan dengan dimintai uang biaya 1.700.000 berapa? Tapi akhirnya itu semua penipuan. Kita ya, lapangan kita lihat ya. Di lapangan yang terjadi seperti ini yang kita lihat ya. Bukan hanya ya ambil data dari Google ya, informasikan, bukan. Mr. RI ya. Mr. RI kan selalu berbicara ya. Di negara kita itu lowongan pekerjaan banyak. Dan Sis Ain harapan masa depan suram itu mengatakan lebih bagus kerja di Indonesia, sekarang gajinya bla 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 bla. Tapi coba lihat ini, kenyataan di lapangan ya. Lihat fakta yang ada. Oke, ternyata video tuh ditanggapi oleh konten kreator yang ada di Indonesia. Jadi kita dengarkan ya apa tanggapannya. Jom. Saya buat kamu Miss JP ya, saya panggil Miss JP aja deh biar keren ya. Berkenaan dengan penipuan ya, dengan duit ya, mau masuk kerja pakai duit. Emangnya ke Malaysia nggak pakai duit Miss ya? Kamu ke Malaysia itu gratisan gitu, bisa terbang gitu dari tempat kamu ke Malaysia. Pakai duit kan? Pakai duit ya. Orang-orang di Indonesia yang ke Malaysia itu semuanya keluar duit, banyak itu duitnya ya. Sampai sana apa semuanya mulus gitu, nggak ditipu mereka ya. Gajinya berapa di sana ya? Kamu ini aneh gitu loh. Kamu ini seolah-olah menggambarkan Malaysia itu sepertinya sempurna, nggak ada masalah, semua orangnya baik gitu loh. Kamu tahu nggak berapa orang yang membuli saya dari sana ya? Kata-katanya itu sangat rasis, sangat menjijikkan sekali ya. Seperti orang yang nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya gitu ya. Saya prihatin loh, saya sedih ya. Salah saya ini apa begitu? Edukasi itu teman-teman Malaysia kamu itu ya. Komentarnya tolong dijaga. Saya nggak pernah ngomong kasar ya.
Saya nggak pernah ngomong kasar, saya nggak pernah menghina negara mereka, nggak pernah menghina warga mereka, ya. Komentar-komentar saya itu kan saya jaga sekali bahasanya, ya. Nggak boleh ada kata-kata yang menghina, ya. Jadi bahkan orang-orang yang komentar di VT saya kalau dari Indonesia, mereka mengatakan kata-kata tertentu, langsung saya hapus. Saya nggak mau mereka menghina warga Malaysia atau negara Malaysia, nggak boleh, ya. Bahkan ada yang mau laporkan saya ke PDRM untuk gimana itu, polisi Raja Malaysia. Salah saya apa? Saya apresiasi kamu, Kak Jantung Pisang, ya. Kakak ini merepresentasikan mereka yang nggak bisa ngomong di media sosial. Kasihan warga mereka itu, nggak biasa berdiskusi seperti kita, ya. Dikit-dikit provokasi katanya, dikit-dikit menghina. Kasihan sekali mereka, ya, nggak ada kebebasan berbicara, ya. Kita orang Indonesia harus bangga loh kakak, meskipun kamu suka menghina, suka menggambarkan Indonesia itu mengerikan sekali dan negatif sekali, ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia bangga loh, kita bisa beropini, ya. Dan kita lebih belak-belakan ngomong begini. Gak apa-apa, kamu jadi representasi mereka aja, gak apa-apa. Mereka tuh cuma bisanya kalau komentar tuh koyak, komentarnya itu apek Cina, komentarnya apalagi. Saya aja loh, masa dikatain Zionis sama komunis, ya. Padahal Zionis sama komunis itu beda, ya, bermusuhan sebetulnya, ya, nggak cocok gitu, ya. Tiongkok itu pro Palestina, komunis, ya. Zionis itu nggak suka sama Tiongkok karena Tiongkok yang suka bantuin Palestina. Nah ini gimana ini, ya? Ajarin tuh teman-teman Malaysia kamu, ya, kalau bermedsos gunakan ini, ya, jangan pakai perasaan, jangan marah-marah, koyak, lalu komentarnya cuma bisa koyak gitu. Terus IQ-nya katanya menghina warga kita IQ 78, ya, tapi mereka komentarnya macam itu, nggak kayak kamu loh. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya Kak Jantung Pisang, ya. Profesi kamu itu sering dihina mereka tuh loh. Kamu dikatain babu-babu tuh, kamu dikatain gitu. Saya nggak berani loh ngatain kamu itu babu, ya. Saya menghormati profesi Anda, ya. Meskipun Anda mungkin kerjanya di situ bukan kerja office, ya. Tapi saya nggak berani loh ngatain Kak Jantung Pisang babu. Kok bisa sih kamu tuh disenengin sama mereka dan kamu nggak merasa risih gitu kalau mereka memanggil TKW dan TKI kita sebagai kuli sama babu itu? Nggak ada hormat-hormatnya loh itu, ya. Kalau saya cakap gini mereka nuduh saya provokasi lagi. Mohon maaf ya Kak Jantung Pisang, ya. Saya menghormati Anda. Saya nggak bolehkan warga Indonesia untuk ngata-ngatain Anda sebagai pengkhianat, ya, sebagai kacang lupa kulit, yes, nggak apa-apa, ya. Tapi pengkhianat tak boleh, ya. Tak boleh kamu dikatain sebagai pengkhianat. Kamu bebas beropini. Saya menghormati hak kamu untuk memberikan pendapat kamu. Cuma tolong deh, ya, jangan Malaysia tuh digambarin seperti negara yang mohon maaf ya, sempurna gitu, nggak ada masalah, nggak ada dramanya, ya. Malaysia tuh banyak masalah, ya. Ada kekurangannya banyak. Warga Malaysia oknum-oknumnya, ya, bukan semua, ya, oknum-oknumnya. Itu banyak masalah juga. Yang membuli saya tuh mengerikan sekali. Banyak sekali komentar mereka yang mengerikan, ya. Dan tolong deh kamu video-video kamu di stitch gitu loh, repot saya balas lewat di bawahnya komentar kamu, ya. Dan saya minta tolong saya jangan di-blok, ya. Ini buat hiburan banyak orang, soalnya ditonton oleh banyak orang. Kalau bicara masalah duit Kak, ya, Kak Jantung Pisang, di Indonesia ini jangan kerja ikut orang, ya. Bisnis, ya. Kerja di Malaysia itu naik tongkang, dibela-belain. Barusan masuk berita dari Sukabumi, anaknya meninggal dunia karena dia terbalik perahunya, ya. Yang mau dicari itu gaji berapa di Malaysia, ya, sampai dibela-belain taruhan nyawa. Ini teman-teman semua yang dari Indonesia tolong, ya, jangan ke Malaysia lagi. Taruhan nyawa, ya, gajinya berapa, mending di kampung bertani. Gak harus cari kerja Kak Jantung Pisang, ya. Sekarang mentalitas kita jangan makan gaji. Kayak kamu makan gaji di Malaysia, gajimu berapa, ya. Kamu balik Indonesia tengok teman-teman kamu yang jalankan bisnis, mereka jadi bos, sudah kaya-kaya, gitu loh.
ya. Kamu capek-capek bercakap bela-belain mereka, hasilnya berapa? Dikasih berapa sih sama mereka? Ya. Jadi soal orang bayar duit untuk masuk kerja di Indonesia ada, tapi itu bukan semuanya begitu, ya. Ada yang melalui proses, ya. Karyawan saya nggak ada yang pakai angpau-angpau begitu, nggak ada, ya. Nggak melalui proses, mereka melamar sendiri banyak, ya. Dan Anda pun ke Malaysia juga pakai ini. Nanti sampai di Malaysia juga ketemu agent, ketemu apa, dibintain ini lagi. Ya, kamu kenapa nggak cakap masalah ini di Malaysia? Ya, yang selalu diomongin Indonesia melulu, ya. Dan orang seperti Anda itu kayaknya cuma di Malaysia aja loh. Ya, PMI di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Korea nonton ini aja, mereka cuma ketawa aja sambil makan makan camilan sampai minum kopi, ya, nengok kita di sini, tontonan kita, ya. Dan orang-orang teman-teman saya di Amerika nggak ada yang kayak begini. Mereka menghormati banget Indonesia, ya. Tahu teman-teman saya di Amerika kondisi Indonesia, drama politiknya bagaimana, mereka tahu, tapi mereka nggak ada menjelek-jelekkan Indonesia, ya. Mereka tahu kondisi di negara mereka juga jelek, banyak politisi yang korupsi dan sebagainya. Di Amerika Serikat tuh amburadul, banyak masalah juga, ya. Mereka nggak berani menghina Indonesia, ya. Dan mereka sadar di Indonesia banyak peluang. Ya. 2 teman saya sudah green card, ditinggal bisnis di Indonesia, sekarang sukses. Nggak ada sombong-sombongnya mereka, ya. 1 lagi warga negara Amerika, paspor Amerika, datang ke Indonesia bisnis, balik lagi jadi WNI, yang ngurus lagi dari naturalisasi lagi itu mereka itu, ya. Peluang di Indonesia jangan diremehkan, jangan dihina, kakak, ya. Kamu kerja di sana jadi seperti ini, dihina mereka babu-babu, ya dapatnya berapa? Banyak orang-orang dari Amerika, dari mana pulang lagi ke Indonesia bisnis, ya. Peluang di negara kita banyak, meskipun negara kita banyak kekurangan, ya. Dan itu yang harus kita jelaskan pada teman-teman kita di luar sana, ya. Indonesia tidak sejelek yang digambarkan oleh Anda, ya, dan Malaysia tidak seindah seperti yang Anda presentasikan kepada kita semua. Oke, terima kasih semua yang merasa konten ini bermanfaat bagi. Yang ditanya itu atau yang dibahas tuh simple aja, tapi ya jawabannya jaka sembung bawa golok. Aduh, mohon maaf ya. Kalau nak pergi ke Malaysia memang kena pakai duit untuk urus paspor, kan untuk diri sendiri, beli tiket, ya kan itu tiket untuk kita sendiri, macam itu. Ya kan, sama aja jika orang Indonesia yang pergi melamar kerja, contohnya daripada Pulau Sumatera mau pergi cari kerja di Jakarta, kan juga menggunakan uang, yaitu untuk beli tiket, ya kan, terus cari kos-kosannya lagi, ya kan. Tapi kalau di Malaysia tak perlu lagi kita pening-pening, ya, untuk mencari kos-kosan karena sudah disediakan oleh majikan. Ini untuk yang kerja kilang, ya, macam tuh. Orang yang kerja sebagai asisten rumah tangga juga macam tuh. Kedai-kedai restoran sudah disediakan, ya kan. Lepas tuh saya ingin memberitahukanlah kepada konten kreator ini atau misteri ini, ya. Kalau di Malaysia memang tidak ada yang namanya, ya, ini orang tempatan, ya, orang tempatan, ya. Orang tempatan jika ingin melamar kerja itu tak perlu walk in, ada walk in, tapi kebanyakan interview melalui online sahaja, ya. Jadi dia orang nanti, ya, interviewnya melalui kamera macam ini begitu, ya, menggunakan aplikasi apa, ya. Jadi tidak ada yang namanya angpau-angpau. Jika ada orang yang ingin melamar pekerjaan tapi ada angpaunya macam tu, ya, atau duit-duit kopi, itu si pekerja, ya, calon pekerja itu boleh membuat aduan begitu. Saya kurang pasti di
dibuat aduan kemana, mungkin orang Malaysia boleh komen di section komentar ya. Jadi dia macam ini ya. Jika ingin bekerja ke luar negara itu adalah pilihan ya, bukan disebabkan dia tidak sayang dengan negaranya, bukan. Satu, lowongan pekerjaan di sana kan tidak stabil dengan jumlah penduduk, maksudnya lebih ramai rakyat daripada lowongan pekerjaan. Jadi pilihan orang-orang Indonesia itu pergilah merantau macam tu. Lepas tu ya, bukan semua orang mampu untuk buat bisnis. Bisnis ini kena menggunakan mental, pikiran dan juga modal. Kalau setakat nak cakap aja senang lah kan. Jadi kebanyakan orang pergi merantau dulu ke luar negara, lepas tu balik nanti dia akan buat usaha macam tu, ya kan? Untuk hina-hinaan babu-babu itu pun kebanyakan dari orang kita juga yang hina sesama bangsa, ya. Jadi itulah. Oke, kita akan masuk ke video kedua. Apakah betul ya di Indonesia sana ya, kalau apa-apa kena menggunakan duit? Jom kita dengarkan kakak cantik ini. Kenapa sih ngurus apa-apa di Indo tuh harus dikit-dikit ada uang pelicin? Gak bisa normal kayak gitu aja. Aku mau cerita pengalaman aku waktu mau bikin paspor karena mau kuliah di Taiwan. Jadi waktu pas bikin paspor itu semua berkas persyaratannya udah lengkap. Udah di tahap akhir. Cuman di tahap pengen mau diambil aja paspornya. Tapi dipersulit banget sama petugas imigrasinya itu. Ditanya inilah itulah, ngalor ngidul gak jelas pertanyaannya. Sampai akhirnya si bapak ini dia ngomong, udah mana WA kamu sini. Terus aku tanya dong, buat apa pak? Ini kalau kamu mau cepet jadi paspornya, kamu harus bayar 600 ribu. Terus gue bilang lah, loh pak tadi saya udah bayar biaya paspor loh, biaya untuk pembuatan paspor loh, ini kan saya tinggal ngambil aja. Kok ada uang lagi? Malah dijawabnya apa coba sama petugas imigrasinya? Kamu mau cepet kelar nggak paspornya? Katanya mau kuliah di Taiwan. Kayak WTF. Karena waktu itu gue butuh paspornya cepet, jadi ya udahlah mau nggak mau deh nurutin kemauan dia. Tapi gue tawar, ini gue nggak mau kalau 600 ribu, boleh nggak 300 ribu aja nih, kalau mau ambil sini. Terus akhirnya ya udah tuh diambil juga 300 ribu. Yaudah 300 ribu nggak apa-apa, minggu depan diambil ya paspornya. Gila nggak sih, sinting ya. Emang petugas imigrasi gajinya berapa sih? Segitu kurang duit kah sampai harus butuh uang pelicin? Kenapa ya di Indonesia ini dikit-dikit duit harus nyogok, bikin SIM nembak biar cepet jadi, ketilang sedikit nyogok pakai uang rokok, bikin paspor nyogok lagi biar cepet kelar. Gak ada yang murni, gak ada yang normal. Coba lu bayangin yang tinggal di Taiwan, tiap kita perpanjang ERC per tahun kita harus nyogok lagi. Kalau enggak kita dipersulit. Udah bayar bikin ERC aja 1000 NT per tahun, kalau masih ditambah harus nyogok lagi berapa coba? Ini gue yakin banget gak cuman gue aja yang jadi korban, pasti banyak di luaran sana yang ketemu imigrasi-imigrasi nakal yang mana kalau bikin paspor ataupun itu dipersulit dengan dalih minta uang pelicin dulu biar lancar. Di sini ada yang punya pengalaman yang sama nggak? Coba komen di bawah ya. Nah lo, siapa yang punya pengalaman macam kakak cantik ini ya? Jadi kakak ini ya menceritakan pengalamannya semasa dia nak buat paspor, ya kan? Tapi saya yakin tak semua petugas macam itu. Anyway, jika ada petugas atau oknum yang melakukan kegiatan macam itu, di Indonesia tak ada ya untuk membuat aduan macam tu ya, untuk menyampaikan suara. Kasihan ya jika ada ya terjadi kepada rakyat-rakyat yang ingin membuat sesuatu tapi dipersulit dengan adanya uang-uang kopi atau ya macam yang dicakap kakak tadi lah kan, nak buat SIM harus ada duit macam itu kan kasihan ya. Sepatutnya dibuat ya seperti aplikasi atau untuk menyampaikan suara ya. Jadi pemerintah tahu nih ada oknum-oknum yang melakukan kegiatan-kegiatan macam itu. Nakal ya, nakal. Oke lanjut ya. Apakah betul seperti tadi kata Mr. RI, katanya hanya TKW atau orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia saja yang selalu membuat video-video tentang kekurangan
Indonesia. Menurut saya ya, jika ada video macam tuh itu kritik. Ya, Mr. RI pun tadi cakapnya ya, Indonesia ini memang diperbolehkan, dibebaskan untuk ya menyampaikan suara atau kritik macam tuh. Jomlah kita dengar, jom. Kakak kerajo di Malaysia. Iya, kakak kerajo di Malaysia. Suara Batu. bahasa Padang Kalau kerajo di Padang tuh kan, Bayung. Enggak lo di Padang lo, di Indonesia lah. Kalau kerajo di Indonesia tuh harus punya orang dalam. Kalau Nio gaji gadang, Nio punya pangke, Nio masuk kerajaan rancak harus ada orang dalam. Itulah kelemahan Indonesia sih, harus ada orang dalamnya cek, bapiti. Mental orang di negara maju. Karena sekarang gue udah 3 tahun tinggal di Eropa dan gue menyadari banget gitu ya, lebih tepatnya di Austria, apa sih hal yang ngebedain mereka bikin negara mereka tuh jadi maju gitu, kok kita enggak kayak gitu kan. Satu alasannya adalah orang-orangnya tuh kritis banget, mereka tuh suka banget komplain, mereka tuh suka banget ngekritik pemerintah. Orang-orang tuh nggak apatis gitu, nggak ada yang mentalnya kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Karena itu sih menurut gue beda banget ya, karena kita kan ya udahlah kita nih cuman orang biasa, ya udahlah kita nih cuman rakyat biasa, kita bisa apa sih gitu. Orang sini tuh enggak, apa aja tuh dikomplain, apa aja tuh disuarakan, apa aja tuh diteriakan, sampai dikirim ke surat kabar, ke berita dan segala macem. Nah tuh akak yang berasal dari Padang tadi, dia menggunakan bahasa daerah ya. Saya memahami sedikit yang katanya kalau mau melamar kerja harus ada orang dalam, dan juga kalau tak silap harus ada duit pelicin. Begitu pemirsa. Dan kakak cantik yang di Eropa tuh ya menjelaskan perangai atau sifat-sifat rakyat di negara maju itu memang suka sangat yang namanya mengkritik pemerintahnya ya. Jadi sosial media ini memang patut digunakan untuk mengkritik sistem di negara kita, daripada kau terjoget-joget, tayang body kan. Baik kita sampaikan suara kita di sini, iya kan? Tengok tuh ya. Jadi jika kita membiarkan ya suara kita terpendam saja di hati kita ya, sementara ada sistem yang tidak kita puas hati nih ya, ingin menyampaikan tapi rasa gimana gitu kan sakit. Jadi kita luangkan aja, didengarkan ya syukur kan. Pemerintah kita juga kan baik hati, mereka juga akan mendengarkan suara-suara rakyatnya ya kan. Sebab itu ya, untuk Mr. RI, kenapa ya Kak JP ini selalu membahas mengenai Indonesia? Karena Kak JP ini orang Indonesia ya. Tadi kan Mr. RI yang cakap, kita sebagai rakyat Indonesia dibebaskan untuk bersuara. Jadi kenapa kalau Kak JP itu ya menyampaikan suaranya kok teraneh-aneh Mr. RI ya. Dan juga apa haknya Kak JP itu untuk membahas keburukan negara Malaysia? Dia bukan warga negara Malaysia, dia tidak punya hak untuk mengkritik negara Malaysia ya. Yang punya kuasa atau yang perbolehkan untuk mengkritik negara Malaysia yaitu warga negaranya sendiri. Begitu, harus dipahami itu ya kan. Kerja di mana sih yang nggak perlu menggunakan uang ya? Kalau ke Malaysia ya iyalah ya, tapi bukan untuk uang kopi, harus dibezakan itu Mr. RI ya. Kalau ke Malaysia itu kita mengeluarkan uang untuk ya mengurus paspor kita ya. Lepas itu untuk biaya medical check up kita. Lepas itu ada lagi lah yang aneh-aneh. Tetapi kalau sampai ke Malaysia, katanya tadi ya, agent minta duit macam itu. Kebanyakan agent itu daripada negara kita sendiri, Mr. RI ya. Kena dipahamin itu ya kan. Nah oke lah, jadi kita tidak tahu yang komen-komen itu orang Malaysia ke orang Indonesia. Sebab zaman sekarang ini boleh saja nyamar ya kan, ingin mengadu domba begitu. Jadi kita jangan cepatlah untuk sentak begitu, abaikan sajalah ya kan komen-komen macam tuh. Tak suka ya udah kita blok, kita abaikan. Kalau kita mau tanggapi ya jangan kita koyak ya kan. Mental kena aman, mental aman nggak tuh?
Oke lah, jadi itulah ya. Setiap negara itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita sebagai warga negara di negara itu, kita bebas untuk ya menyampaikan suara kita tanpa ada ya sesiapapun yang boleh menghalangnya selagi suara itu di landasan atau di ranah yang betul ya, dengan ucapan-ucapan yang sesebaik mungkin lah begitu. Jangan sampai ada penghinaan dan juga cacian begitu, karena semua negara sangat membuka untuk rakyatnya menyampaikan suara mereka. Ya, tanpa suara rakyat itu mereka bukan siapa-siapa. Betul tidak? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita doakan semoga Indonesia semakin baik lagi ke depannya tanpa ada ya oknum-oknum yang membuat kegiatan seperti yang diceritakan kakak-kakak cantik ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.